Banyak problematika di dalam hukum waris Islam yang disebabkan karena ahli waris ini tidak memahami kedudukannya sebagai pewaris. Apakah dia berhak untuk menerima atau dia tidak ada keterikatan sama sekali untuk menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adik peserta perkuliahan pada hukum waris Islam yang hari ini mungkin ikut aktif mengikuti perkembangan problematika kewarisan dalam hukum waris Islam. Mungkin ada beberapa teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan, kolegawan yang belajar tentang hukum waris. Di pertemuan kita saat ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana hukum kekerabatan dalam waris Islam. Ketika kita tarik kekerabatan, maka kekerabatan ini seperti menggambarkan adanya hubungan, adanya ikatan, adanya pertalian dalam konteks-konteks tertentu. Nah, kalau kita hubungkan dalam konteks hukum waris, maka kekerabatan ini akan ada keterhubungan, keterikatan, adanya pertalian pada garis turunan terhadap seseorang yang telah diwafatkan oleh Allah atau telah meninggal. Nah, tentunya semasa hidupnya dia pernah memiliki hubungan, baik hubungan ini disebabkan karena pertalian nasab, yaitu turunan, atau mungkin disebabkan karena adanya pernikahan. Mengapa tali kekerabatan, tali keterikatan ini menjadi hal yang penting? Karena kita akan mendudukkan warisan yang ditinggalkan oleh mayit terhadap pewaris, yaitu yang menerima harta waris. Apakah dia berhak untuk menerimanya? Apakah dia dapat memanfaatkan harta waris yang ditinggalkan? Ini tentunya akan banyak membantu dan memberikan sebuah kemaslahatan pada pihak keluarga yang diposisikan menjadi ahli waris, ya. Kami menekankan sekali banyak problematika di dalam hukum waris Islam yang disebabkan karena ahli waris ini tidak memahami kedudukannya sebagai pewaris. Apakah dia berhak untuk menerima atau dia tidak ada keterikatan sama sekali untuk menerimanya. Dan itu banyak hal yang mempengaruhi, mungkin disebabkan karena mahjub. Ada ahli waris yang lebih berhak, yang menerima tentunya ini mungkin dari golongan nasab yang laki-laki, keturunan dari pewaris yang bernasabkan hubungan laki-laki yang lebih kuat, lebih dekat, baik akibat adanya kelahiran, adanya hubungan darah, atau yang lainnya. Dalam hukum kewarisan yang mungkin sudah kita angkat beberapa kesempatan sebelumnya, kalau kita tarik bila ada sebuah pernikahan, maka di sini akan ada suami, akan ada istri, lalu kemudian akan ada anak, cucu, dan mungkin di atasnya suami dan istri ini ada orang tua, atau di atasnya lagi ada kakek maupun nenek. Nah,
eh, saya ingin menekankan mengapa seperti yang digambarkan Allah di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-11. Di dalam ayat itu menggambarkan istilah al-walad yang selalu menunjukkan sebab terjadinya turunan waris, baik melalui hubungan darah antara ibu maupun hubungan darah antara seorang ayah. Lalu kemudian ada masing-masing hak yang harus diberikan kepada ahli waris laki-laki maupun ahli waris yang perempuan. Dari sinilah sebenarnya keterangan itu diperjelas kembali pada surah An-Nisa di ayat yang ke-12, yaitu adanya hubungan kewarisan yang tentunya disebabkan karena adanya hubungan pernikahan. Secara istilah azwaj yang digunakan pada ayat ke-12 itu menunjukkan pasangan. Dan karena ini berhubungan dengan pernikahan, maka pasangan itu lebih identik kepada pasangan suami maupun istri yang secara tidak langsung menggambarkan adanya hubungan kekerabatan dalam pernikahan. Maka kewarisan diturunkan kepada siapapun dari kerabat yang terdekat dari mayit itu dikarenakan adanya hubungan yang cukup dekat akibat adanya pernikahan. Maka hubungan kewarisan menjadi berlaku karena memiliki hubungan kekerabatan melalui jalur hubungan alamiah di antara keduanya, yaitu hubungan antara suami dan istri. Nah, dari sini sebenarnya kita perlu melihat, kalau kita kembalikan kepada inti kekerabatan, inti daripada keterhubungan yang menyebabkan ahli waris menerima warisan daripada mayit, mungkin bisa kita perjelas ada dua faktor yang lebih utama. Yang pertama adalah disebabkan karena adanya hubungan nasab, hubungan garis keturunan, atau yang lebih dikenal dengan hubungan kekerabatan. Salah satu yang menyebabkan beralihnya harta, berpindahnya harta dari mayit ketika dia masih hidup lalu dia meninggal, maka hubungan kekerabatan itu diperkuat oleh adanya nasab, garis keturunan yang disebabkan adanya kelahiran. Maka kalau tidak ada kelahiran dari kedua pasangan tadi, kedua pasangan suami istri, maka tidak mungkin kita sebut adanya kekerabatan atau keterikatan. Nah, kekerabatan di sini adalah sebuah kausalitas, yaitu apabila seseorang yang dilahirkan dari dua pasangan ini tidak mungkin bisa dihilangkan. Kenapa? Karena dia dilahirkan dari dua pasangan, yang pasangan ini kita sebut dengan suami istri, melalui pernikahan yang sah, dan ini tidak dapat dihilangkan oleh apapun, mau tidak mau statusnya adalah status yang menerima ahli waris, atau status yang dapat disebut sebagai ahli waris. Nah, mengapa demikian? Nggak mungkin ada satu manusia yang lahir di muka bumi ini tanpa seorang ibu, tanpa berasal dari rahim sang ibu. Mungkin sebuah pengecualian kepada Nabi Adam atau Nabi Isa alaihissalam, tapi selain itu semuanya tidak lepas dari garis keturunan nasab yang bersumberkan secara alamiah adanya hubungan darah sejak dia dilahirkan dari rahim sang ibu. Hubungan kekerabatan seorang anak kepada ibunya ini mau tidak mau menyebabkan adanya hubungan darah antara sang ibu yang telah melahirkannya dengan sang anak yang dilahirkannya. Maka hubungan darah ini yang menghalalkan
ahli waris harus menerima harta waris dalam keadaan apapun dikarenakan ada kekerabatan, yaitu melalui jalur pernikahan antara kedua pasangan tadi, yaitu suami dan istri. Banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang hubungan kekerabatan, tadi seperti ayat ke-11 di surah An-Nisa, ayat ke-12 juga pada surah yang sama, ayat ke-175, 176 juga dalam surah An-Nisa, lalu ada di dalam surah Al-Anfal itu pada ayat ke-75, yang di dalamnya menggambarkan ahli waris yang berhak menerima warisan dari mayit, yang itu disebabkan adanya hubungan kekerabatan atau hubungan kelahiran disebabkan karena adanya perkawinan atau pernikahan. Dasar pembuktian yang dapat disebut sebagai bukti yang menguatkan, bukti yang mengakui adanya seseorang yang berhak menerima harta waris secara sah, maka pembuktian kekerabatan, pembuktian keterikatan itu sangat diperlukan karena banyak orang-orang yang tidak mengetahui siapa orang tuanya, siapa ayah maupun ibu kandungnya, dan ketika ini tidak dapat ditelusuri, maka gugurlah, hilanglah tali kekerabatan itu yang berakibat kepada ahli waris ini tidak bisa menerima harta warisan dari orang tuanya. Makanya di sini sangat diperlukan yaitu pembuktian kekerabatan. Mengapa demikian? Karena ada yang dihilangkan dari pembuktian kekerabatan itu, dan itu akhirnya berakibat kepada hilangnya status dirinya sebagai penerima harta waris. Juga yang kedua, misalnya ada yang biasanya dari sisi umur, usia, karena usia yang mungkin dianggap belum pantas menjadi pewaris, penerima harta waris, sekalipun ada hubungan kekerabatan. Yang ketiga, ada yang sama-sama mengakui dia sama-sama memiliki hubungan kekerabatan. Ini barangkali bagi beberapa keluarga yang menikah lebih dari satu. Karena mungkin ada yang mengakui pasangan yang pertama, tapi tidak mengakui adanya pasangan kedua dan ketiga dan seterusnya. Ada yang merasa mengakui pasangan kedua, ketiga, dan seterusnya, tapi tidak mengakui pasangan yang lainnya. Maka ini menyebabkan sistem kekerabatan dalam hukum waris Islam perlu diperhatikan, karena sistem kekerabatan itulah yang membuktikan adanya al-mu'asyarah, adanya hubungan pernikahan yang menjadi penguat sebagai penerima harta waris melalui sistem kekerabatan yang ada dalam hukum waris Islam. Ada yang tidak bisa menerima hukum waris disebabkan tidak memiliki kekerabatan, atau ada yang tidak bisa menerima warisan karena dia terhalang oleh beberapa hal. Maka biasanya kita sebut penghalang kewarisan ini menjadi almani. Ya, almani berarti yang menghambat, yang melarang, yang tidak menjadikan dia sebagai status yang dapat dijadikan sebagai penerima harta waris, karena ada yang menghalanginya disebabkan beberapa hal. Ada yang mengartikan penerima harta waris itu terhalangi dikarenakan keadaan, situasi, kondisi, sifat yang menyebabkan dia nggak bisa menerima harta waris. Ada yang mendefinisikan seperti Amir Syarifuddin, penghalang ini disebabkan adanya suatu hal yang menyebabkan ia tidak bisa menerima kaidah hukumnya, atau nggak ada hukumnya, nggak ada dalil yang menguatkannya. Artinya apa? Penghalang kewarisan ini masih sering menjadi permasalahan yang sangat penting.
Karena yang menjadi ahli waris merasa berhak untuk menerima harta waris, tapi dia nggak sadar kalau keberadaannya terhalang oleh keberadaan pewaris yang lainnya. Contoh, ada suami dan istri meninggal, atau salah satu di antara keduanya meninggal. Dia masih punya anak laki-laki, dia masih punya anak perempuan. Tapi di bawah anak laki-laki dan perempuan ini ada cucu. Maka mau tidak mau, cucu ini terhalangi hanya karena keberadaan seorang anak. Atau misalnya dia punya orang tua, dan orang tua ini masih punya orang tuanya lagi, yaitu kakek atau nenek daripada ahli waris, daripada mayit. Maka ketika kakeknya masih ada, meskipun ia masih ada orang tua, maka kakek ini tidak akan menerima harta waris karena dia terhalang oleh keberadaan orang tua si mayit. Nah, perdebatan-perdebatan yang sedemikian rupa masih panjang dan sering menuai perdebatan sehingga seseorang tidak hanya dilihat dari faktor kekerabatan, tapi banyak hal yang lainnya. Seperti ada yang disebabkan karena beda agama, pembunuhan, perbedaan negara, dan masih banyak yang lainnya. Seseorang misalnya dalam bidang perbudakan, dalam hal perbudakan ini berhubungan dengan pengabdian. Karena ada hal-hal yang menyebabkan seseorang ditetapkan pada dirinya melalui hukum-hukum Allah di saat dia ingin mengurus hak milik kewarisannya, dia terhalang disebabkan karena statusnya sebagai hamba saya, statusnya sebagai budak. Mungkin dalam kondisi hari ini kita sulit menerima atau mendapatkan yang sedemikian rupa, tetapi banyak yang mungkin menjadikan ini sebagai materi yang dapat dikiaskan kepada sebab bagaimana seseorang bisa menerima harta waris. Meskipun ini tidak menjadi hal yang pasti. Perbudakan di kondisi saat ini bukanlah menjadi hal yang penting untuk dibahas. Karena saya melihat Rasulullah sendiri sudah melarang slavery, melarang perbudakan, dikarenakan dalam praktek perbudakan atau pengabdian hamba saya ini banyak menuai perdebatan dan permasalahan, sehingga sistem slavery, sistem perbudakan itu telah dihapus di zaman Rasulullah. Yang kedua, ada yang tidak dapat menerima harta waris disebabkan karena kasus-kasus yang memberatkan dirinya, yaitu pembunuhan. Salah satu penghalang daripada waris, pembunuhan adalah sesuatu yang tidak disyariatkan, baik dengan motif kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Karena pembunuhan yang dilakukan, terkadang ini sangat memudahkan hanya karena faktor-faktor untuk memperoleh sesuatu yang sebenarnya dengan cara yang batil, yang bukan menjadi hak miliknya. Maka di sini agama Allah melarang seperti yang digambarkan dalam ayat ke-33 dari surah Al-Isra, yang dimana Allah menyebutkan, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Al-Isra ayat ke-33. Ayat ini menggambarkan bagaimana membunuh jiwa yang tidak dibenarkan, yang tidak berhak untuk dilakukan. Ini merupakan sebuah hukuman berat, bahkan masuk ada diatnya, ada dendanya, ada kisasnya. Dan pembunuhan ini menjadi hal yang tidak terpuji, merugikan banyak orang, menjatuhkan mental sekian banyak orang, dan ini tentunya menjadi pembahasan tersendiri mengapa pembunuhan tidak dapat disebut sebagai pembunuhan yang baik, apalagi jika dihubungkan dengan hukum waris. Maka paling tidak pembunuhan ini jelas-jelas melawan hukum, jelas-jelas dikategorikan sebagai perbuatan dosa, jelas-jelas dia tidak akan berhak untuk menerima harta waris yang ditinggalkan dari sosok yang dia bunuh. Sekalipun ada kisasnya,
sekalipun ada diat atau kafarah yang diberlakukan bagi mereka yang melakukan pembunuhan yang sedemikian rupa. Teman-teman, rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita boleh simpulkan, mengapa pembunuhan ini menjadi hal yang fatal yang menyebabkan tidak berhaknya seseorang menerima harta waris? Karena tentunya membunuh ini menjadi karakter yang buruk dan tidak terpuji, dan ini memutus tali silaturahim, tali kekerabatan, tali keterdekaan antara siapapun yang berhak menerima harta waris. Maka dari situ sepatutnya lah, seharusnya lah kejahatan yang berbentuk pembunuhan, kemaksiatan yang selalu muncul akibat keiri dengkian dan itu berdampak kepada pembunuhan dan menjadi fatal, dia tidak berhak menerima harta waris. Yang ketiga yang menjadi penghalang dari sistem kekerabatan ketika harta waris ini tidak diberikan, itu adalah dikarenakan dia pindah agama. Al-Quran jelas-jelas melarang, dasar hukum dari hadis Rasulullah juga tidak membolehkan, di mana Rasulullah berkata orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi orang yang beriman atau orang yang Islam. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya masing-masing agama memiliki aturan yang benar, sekalipun ini saudara kandung, tapi kalau dia menikah dengan orang lain dan dia masuk ke agama lain, maka terputuslah hak warisnya, kecuali yang diperbolehkan baginya adalah hadiah, yaitu memberi cuma-cuma, yang itu disebabkan karena pernah ada saudara senasab, tapi terputuskan oleh tuntunan Rasulullah tadi, yang tidak membolehkan adanya pertalian nasab yang mengalirkan harta waris kepada saudara yang berbeda agama. Inilah barangkali yang dapat menjadi objek pembahasan kita, yaitu bagaimana sistem kekerabatan yang dibangun dalam Islam sangat arif dan bijak sekali, karena harta tidak akan lari dari mayit kecuali saudara terdekatnya. Kalau dia naik ke atas, up, maka dia akan ketemu kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Kalau dia diturunkan ke bawah, maka dia akan dihubungkan kepada anaknya atau cucunya. Mari sama-sama kita menerapkan hukum waris Islam, dan itu menjadi ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu berpegang kepada tali agama Allah dengan hukum yang telah Allah berikan untuk kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.